Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perbandingan hukum benda, perkawinan, dan waris antara Indonesia dan Amerika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Rizky Silenggianti, kemudian ada Karlisa Amadea, kemudian ada Septini Andriwati, kemudian ada Siti Aliyah, ada Rosalinda Mulyadi, kemudian ada Muhammad Abi Rafdi Al-Juhdi, lalu ada Grace Agnes, yang selanjutnya ada Nida Lukiana, dan yang terakhir ada Gracelia Latwi Hamalo. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbandingan hukum benda. Di Indonesia, di dalam pasal 499 KUH Perdata menyatakan, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. Cakupannya itu sangat luas, oleh karena di samping istilah benda, di dalamnya terdapat istilah barang dan hak. Namun berkaitan dengan istilah benda dan barang, KUHP tidak secara konsekuen membedakannya karena seringkali mencampur adukan kedua pengertian tersebut. Kemudian, menurut Anglo-Saxon, Amerika Serikat tidak menunjukkan apa yang dimaksud dengan properti. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Menurut penjelasan di atas, properti adalah hak seorang terhadap suatu barang. Kemudian selanjutnya pembedaan dan dampaknya. Di Indonesia terdapat beberapa pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak merupakan yang terpenting karena berkaitan erat dengan kriteria pembedaannya atau cara membedakannya dan manfaat atau pengertian pembedaan tersebut. Pentingnya pembedaan tersebut berkaitan dengan 4 hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluarsa, dan pembebanan. Hal ini penting misalnya mengenai kedudukan berkuasa untuk benda bergerak di dalam pasal 1977 KUHP untuk menentukan bahwa Bezit merupakan titel yang sempurna namun tidak untuk benda tidak bergerak atau orang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu pemilik benda tersebut. Hal ini juga memengaruhi tentang penyerahan bahwa menurut pasal 612 KUHP untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata. Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis. Sedangkan menurut pasal 616 KUHP penyerahan benda sekaligus penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620 KUHP antara lain membukakannya dalam register. Adapun mengenai penyerahan piutang tidak berwujud diatur berdasarkan pasal 613 KUHP. Kemudian hukum Amerika Serikat dalam hukum Anglo-Amerika immaterial things dimasukkan sebagai salah satu dari movable atau immovable hingga yaitu chattels atau in possession dan realty atau chattel real. Namun nggak kelihatan tulisannya ketutupan. Namun untuk menghindari kebingungan digunakan istilah realty. Menurut kamus Merriam-Webster, chattel sendiri chattel sendiri berarti guys, ini tuh nggak kelihatan tulisannya. Ketutupan gambar gitu. Chattel sendiri berarti an item of tangible, movable, or immovable property except real estate and things connected with real property. Jadi selain realty dan yang berkaitan dengannya misalkan gedung, merupakan sebuah chattel. Selanjutnya perolehan hak kebendaan. Dalam negara Indonesia diatur pada pasal 584
KUH Perdata mengenai cara memperoleh hak milik yang menyebutkan hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, karena kadaluarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Selanjutnya, di negara Amerika Serikat, menurut Munir Fuadi, cara-cara memperoleh hak milik dalam hukum Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan barang hilang. Yang kedua, karena hak milik orang lain yang dikuasai setelah melewati jangka waktu daluarsa atau adverse possession. Yang ketiga, karena transaksi oleh pemilik dengan penerima barang. Yang keempat, karena pencampuran benda dengan benda orang lain atau confusion. Yang kelima, karena bertambahnya kuantitas benda atau accession. Selanjutnya, pembebanan. Di Indonesia ada 4 diatur. Yang pertama, gadai. Gadai diatur pada pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Yang kedua, fidusia. Fidusia diatur pada Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selanjutnya, ada hipotek diatur pada pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Yang keempat, hak tanggungan diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau UUHT. Amerika Serikat. Dalam hukum Amerika Serikat pada tahun 2011 di negara bagian Idaho dikenal adanya Idaho Code yang pada title 45-nya mengatur tentang liens, mortgage, dan pledges. Menurut Art 101, liens dijelaskan sebagai berikut. A lien is a charge imposed in somewhat other than by transfer in trust upon specific property by which it is made security for the performance of an act. Jadi, liens ini lebih mirip dengan gadai di Indonesia atau possessory pledge di Belanda. Menurut Art 901, mortgage dijelaskan sebagai berikut. Mortgage is a contract accepting a trust deed or transfer in trust by which specific property is hypothecated for the performance of an act without the necessity if a change of possessions. Jadi perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan lien adalah tidak adanya penyerahan barang. Dalam mortgage, barang tetap dikuasai pemilik asli. Sehingga hal ini mirip dengan hipotek, fidusia, atau hak tanggungan di Indonesia, atau di Belanda mirip dengan non-possessory pledge atau mortgage. Sementara itu, bab 14 mengenai pledges telah dihapuskan, sehingga di Idaho hanya dikenal lien dan mortgage. Next. Pengertian perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia mengatur perkawinan sedemikian rupa yang penting adanya sehingga pada pasal 2 ayat 1 perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga jelas perkawinan itu tidak saja ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, namun ikatan keduanya. Di Amerika, pernikahan adalah sebuah kontrak hukum sanksi antara seorang pria dan seorang wanita. Memasuki kontrak pernikahan mengubah status hukum dari kedua belah pihak, suami dan istri memberikan hak dan kewajiban baru. Kebijakan publik yang sangat mendukung pernikahan berdasarkan pada keyakinan bahwa ia mempertahankan keutuhan keluarga. Prinsip tradisional atas mana lembaga pernikahan didirikan adalah bahwa suami memiliki kewajiban untuk mendukung seorang istri dan bahwa istri memiliki tugas untuk melayani. Di masa lalu ini berarti bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan rumah aman
untuk membayar kebutuhan seperti makanan dan pakaian, dan tinggal di rumah. Perubahan dalam masyarakat telah memodifikasi peran perkawinan ke tingkat yang cukup. Sebagai perempuan, menikah telah bergabung tenaga kerja dalam jumlah besar. Dan laki-laki lebih menikah telah menjadi lebih terlibat dalam pengasuhan anak. Di negara Amerika tidak mengatur pernikahan secara rinci karena berbasis liberal dan sistem hukumnya pun juga berbeda dengan Indonesia. Syarat perkawinan. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia, KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Syarat material yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu pertama syarat material mutlak, yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Yang kedua ada syarat material relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Selanjutnya. Syarat sahnya perkawinan menurut hukum Amerika, Sek 2001 sampai dengan 2405 Family Code. Validity of marriage merupakan syarat yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang meliputi pertama, konsen, merupakan persetujuan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Kedua, age, merupakan syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat harus telah berusia 18 tahun. Sedangkan persyaratan umur untuk melangsungkan perkawinan pada setiap negara bagian berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada 3 klasifikasi, yaitu berumur 18 tahun, 19 tahun, dan 21 tahun. Yang ketiga ada capacity, adalah kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Dan yang terakhir ada between close relative, merupakan perkawinan yang dilarang karena adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara satu dengan lainnya, seperti misalnya orang tua, cucu, anak, kakek, paman, bibi, atau keponakan. Formalities of marriage merupakan persyaratan yang berkaitan dengan pengumuman untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan paling pokok adalah di dalam hukum Amerika disyaratkan bahwa pasangan calon suami istri harus dari jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita. Namun kini dalam hukum Amerika telah memperkenankan untuk melangsungkan perkawinan sejenis. Pembatalan perkawinan. Di Indonesia sendiri, pembatalan perkawinan menurut hukum Indonesia terdapat pada pasal 85 sampai... Abi, ya. Bagian 2 bukan sih? Emang ya? Iya. Ya udah. Lanjut. Pembatalan perkawinan. Di Indonesia, pembatalan perkawinan menurut hukum Indonesia pasal 85 sampai dengan pasal 99 KUH Per. 1. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Yang kedua, salah satu pihak telah melakukan poligami. Yang ketiga, perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas kedua suami istri atau salah seorang dari mereka. Selanjutnya terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawin. Perkawinan dilakukan oleh orang yang karena cacat mental yang ditaruh di bawah pengampuan. Lalu selanjutnya ada bila perkawinan dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur yang disyaratkan. Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 33 KUH Perdata. Bila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin, ibu, bapak, kakek, nenek, wali, atau wali pengawas. Yang terakhir, perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan pegawai catatan sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang disyaratkan. Next. Di Amerika, pembatalan perkawinan menurut hukum Amerika. 1 ada annulment of marriage of person under age 18 adalah pembatalan perkawinan yang diajukan kepada court yang disebabkan karena 1. Umur dari salah satu pihak pada saat perkawinan kurang dari 18 tahun. Yang kedua, tanpa persetujuan dari orang tua. Yang ketiga, ada tanpa perintah pengadilan.
Underage annulment birth by adulthood merupakan pembatalan perkawinan yang tidak dapat diajukan oleh orang tuanya atau walinya atau lainnya karena anak tersebut telah berumur 18 tahun. Discriminatory annulment of underage marriage merupakan pembatalan perkawinan terhadap anak di bawah umur atas dasar kebijakan yang dilakukan oleh pengadilan. Impotensi adalah suatu keadaan di mana suami tidak berdaya, lemah syahwat, atau tidak bertenaga untuk bersenggama dengan istrinya. Fraud, duress of force adalah suatu perkawinan yang telah dilaksanakan yang didasarkan pada penipuan, paksaan, ataupun kekuatan dari pihak lain untuk memasuki suatu perkawinan. Mental incapacity merupakan perkawinan yang dilangsungkan di mana salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan mental untuk menyetujui perkawinan atau upacara dalam perkawinan tersebut. Next. Putusnya perkawinan. Di Indonesia sendiri, putusnya perkawinan ada satu, kematian salah satu pihak, kedua, tidak hadirnya suami istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru, ketiga, adanya putusan hakim, keempat, adanya perceraian. Di Amerika, satu, salah satu pihak telah melakukan perzinahan, kedua, salah satu pihak berperilaku buruk, ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam jangka waktu minimal 2 tahun sebelum gugatan diajukan, atau empat, telah hidup terpisah untuk jangka waktu minimal 5 tahun. Alasan-alasan putusnya perkawinan yang disajikan di atas ternyata tidak ada satu alasan putusnya perkawinan yang sama antara hukum Amerika Serikat dengan Indonesia. Namun, kesemuanya berbeda antara kedua sistem hukum tersebut. Sebenarnya ada satu alasan yang dapat dijadikan alasan yang sama antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu meninggalkan pihak lain. Namun dalam hukum Inggris, alasan meninggalkan pihak lain selama 1 tahun, sedangkan dalam hukum Indonesia selama 10 tahun. Ini berarti jangka waktu meninggalkan pihak lain dalam hukum Inggris lebih pendek, sedangkan dalam Indonesia lebih lama, yaitu 10 tahun. Perbandingan sistem waris Indonesia dengan Amerika. Yang pertama, Indonesia. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut ini paparan mengenai pengaturan waris menurut ketiga hukum tersebut. Yang pertama, hukum waris adat. Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu, diantaranya pertama, persekutuan genealogis berdasarkan keturunan, dan persekutuan teritorial berdasarkan kependudukan, yakni persekutuan hukum teritorial. Dalam persekutuan yang genealogis, anggota-anggota merasa diri terikat satu sama lain karena mereka keturunan dari nenek moyang yang sama, sehingga di antara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum teritorial, anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kependudukan di suatu daerah yang sama. Terus yang kedua, ada hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum waris barat terdapat 2 unsur penting, yaitu yang pertama, unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang. Pada prinsipnya, seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya, termasuk harta kekayaan menurut kehendaknya. Yang B, unsur sosial, menyangkut kepentingan bersama. Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan, sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, dapat mengakibatkan kerugian dalam ahli waris sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris. Di sini dalam sistem BW tidak mengenal kata istilah harta asal maupun harta gonogini atau harta yang diperoleh bersama-sama dalam perkawinan. Sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merasakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan atau pewaris ke ahli warisnya. Apabila harta warisan telah dibuka, namun tidak seorang
pun ahli waris tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut, sehingga pekerjaan pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Yang ketiga, hukum waris Islam sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum pewarisan yang berlaku adalah hukum farid. Farid menurut istilah bahasa ialah takdir atau qadar atau ketentuan atau ditentukan bagi ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta peninggalan menurut Al-Quran yaitu karena hubungan darah, hubungan semen atau pernikahan, hubungan persaudaraan karena agama yang ditentukan oleh Al-Quran, bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta waris, dan terakhir hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah. Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu pertama, ahli waris menurut Al-Quran, atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut as-sabah. Dan yang ketiga adalah ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arham. Selanjutnya. Di Amerika, pemerintahan federal Amerika memberi kebebasan yang meninggal tanpa surat wasiat yang valid pada bagian dengan negara lainnya. Namun demikian, dari semua hukum intestasi negara bagian selatan terlihat ada garis kesamaan yang menunjukkan bahwa pemerintah akan menentukan siapa yang akan mendapat warisan tanpa memperhatikan perasaan pemilik harta terhadap anggota keluarganya atau hubungan khusus yang telah dijalin olehnya di luar anggota keluarganya. Pembagian harta oleh pemerintah terlihat hanya berdasar pada apakah seseorang yang meninggal tersebut dalam status menikah dan mempunyai anak, dan apakah istri atau suami dan anak-anaknya masih hidup. Jika mereka tidak meninggalkan istri atau suami, anak dan cucu, maka harta akan diberikan kepada saudara lainnya. Oleh karena itu, intestasi mengandung pengertian bahwa orang-orang yang tidak pernah dipilih untuk menjadi penerima warisan sebenarnya juga berhak atas sebagian dari harta peninggalan. Peraturan pemerintah negara bagian tentang intestasi ini hanya mengakui saudara, dan jika pengadilan tidak dapat menemukan sanak saudara dari testator, secara tipikal harta akan menjadi pemilik pemerintah. Sekian, terima kasih presentasi dari